Oke, baik teman-teman. Saya pikir sudah cukup ya kita menunggu. Buat teman-teman yang lain, coba tolong diaktifkan videonya. Oke, kita sudah bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan modul Nusantara. Dan pada pertemuan ketiga ini kita masuk ke refleksi satu. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan kebinekaan 1 dan kebinekaan 2, di mana kebinekaan 1 itu kita membahas bicara tentang sejarah Uni Muda Sorong. Kemudian kegiatan kebinekaan 2 kita bicara tentang kota dan kabupaten Sorong. Lebih tepatnya kita bicara tentang sejarahnya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan merefleks. Jadi kegiatan refleksi 1 ini bertujuan untuk proses perlindungan lah. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan refleksi kebinekaan 1 dan kegiatan kebinekaan 2. Baik, waktu kita sengaja untuk majukan 1 jam karena kebetulan narasumber kita juga pada hari ini adalah dosen modul Nusantara juga. Beliau Bapak Andi Rahmat, dan kemungkinan setelah melakukan kegiatan refleksi ini ya ada kelas juga di kelompok lain. Baik teman-teman, yang belum mengaktifkan videonya silakan diaktifkan videonya supaya Pak Andi juga bisa tahu, oh ini ternyata mahasiswa modul Nusantara di kelompok 4 ini. Untuk memanfaatkan waktu, saya langsung serahkan waktu dan tempat kepada Pak Andi Rahmat. Silakan Pak Andi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.
Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya hingga pada hari ini kita diberikan kesempatan walaupun dalam tatap muka melalui daring seperti ini, uh, saya harap tidak mengurangi antusias adik-adik sekalian untuk mengikuti program modul Nusantara ini. Sebenarnya program modul Nusantara ini sangat sangat baik sekali ya, sangat baik sekali jika dilakukan secara luring seperti itu. Ketika kita luring, kita bisa jalan-jalan ke lokasi kegiatan yang telah diprogramkan, tidak perlu dibuat model perkuliahan seperti ini. Namun ada saat-saat tertentu memang ada saat-saat tertentu dalam kegiatan modul Nusantara ini kita harus berada dalam kondisi yang seperti keadaan kelas belajar mengajar seperti pada umumnya seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa peserta modul Nusantara yang meminta Pak Kasri untuk merubah jadwal itu saya. Kalian itu harusnya jadwalnya jam 10, tapi saya minta dimajukan 1 jam sebelumnya. Jadi kalau di Jawa, kalau waktu Indonesia Barat itu jadi harusnya jam 8, tapi saya minta dimajukan jadi jam 7 seperti itu. Tapi kalau misalkan adik-adik sekalian yang berada di lokasi di sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur, itu jam 7 itu sudah panas itu. Kalau sholat subuh malah di sekitaran Jawa Timur itu sholat subuhnya kalau tidak salah 4:30 atau jam 5 seperti itu. Makanya kalau jam 7 sebenarnya waktu normal di mana di sekitaran Jawa, kecuali di Jakarta ya, kecuali mungkin di Bandung, di sekitaran Jawa Barat ke arah barat lagi, ke arah Sumatera sana mungkin masih ada yang masih gelap, tapi sepertinya tidak ya, sudah jam 7 itu sudah waktu normal. Baik, perkenalkan saya Andi Rahmat, dosen modul Nusantara juga. Keseharian saya atau di keseharian saya itu saya dosen di teknik sipil di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kalau ada teman-teman di sini dari adik-adik mahasiswa dari teknik, saya juga dari teknik, tapi khusus untuk dosen modul Nusantara ini tidak dibatasi hanya untuk bidang-bidang tertentu saja, mungkin dari Pancasila atau seperti apa, tapi dibuka untuk semua jurusan. Dan modul Nusantara ini juga kalau dilihat kontennya itu sebenarnya lebih banyak ke arah pendidikan kewarganegaraan seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari pesertanya itu kan minimal semester 3 dan semester 5. Dan kalau melihat kurikulum yang ada di semua universitas itu semester awal, semester 1 dan semester 2 itu saya yakin kalian sudah belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sendiri. Dan di modul Nusantara ini kalian diharapkan bisa mengaplikasikan pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Namun kalau belajar mengenai Pancasila sama kewarganegaraan itu dari SD, malah dari SD itu kalian sudah belajar. Kita semua sudah belajar, termasuk saya juga. Hanya saja program yang seperti sekarang ini baru diadakan tahun ini seperti itu. Kemudian hari ini tuh kegiatan refleksi. Sebelum saya masuk ke kegiatannya, kita samakan persepsi dulu ya. Kita samakan persepsi dulu mengenai kegiatan refleksi ini. Saya yakin sudah ada penjelasan mengenai kegiatan refleksi itu di lokakarya-nya. Namun saya coba memahamkan kembali, kita atur kesepahaman terlebih dahulu bahwa refleksi yang akan kita bahas itu seperti ini, atau yang akan kita lakukan seperti itu. Sebentar. Jadi ini saya buat PowerPoint, tidak banyak ya, hanya 6 saja.
hanya 6. Apa sudah bisa dilihat semua? Bisa dilihat? Baik. Nah, kalau misalkan sudah kelihatan semua, jadi kegiatan kalau misalkan kita lihat arti refleksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, refleksi itu ambil arti yang nomor 1 ya. Ada 3 arti di situ. Tapi bisa juga nomor 3. Itu ya, gerakan pantulan di luar kemauan kesadaran sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar, seperti itu. Untuk kegiatan yang datang dari luar ini, dari kegiatan kebinekaan pertama dan kegiatan kedua, kalian adik-adik sekalian kalian sudah diajak oleh dosen modul Nusantara kalian, dalam hal ini Pak Kasri, jalan-jalan ke Uni Muda Sorong dan keliling kota Sorong dalam dunia maya, seperti itu. Nah, itu sebuah kegiatan yang datang dari luar, seperti itu. Kemudian kita lihat arti yang ketiganya, itu cerminan atau gambaran. Jadi dari apa yang kalian lihat kegiatan dari luar itu, kegiatan yang dari luar, kalian cerminkan kembali ke diri kalian masing-masing. Apa gunanya nanti? Ketika kalian refleksikan, misalkan kalian merefleksikan apa yang kalian lihat, itu istilahnya kalian melihat kembali apa yang kalian bisa ambil sebenarnya, apa yang bisa kalian bandingkan dengan kondisi kalian sekarang, dan apakah itu bisa merubah, dan apakah ada rencana untuk rencana bagi kalian mengaplikasikannya, seperti itu. Bisa saja dari kalian sebenarnya sudah paham atau sudah mempraktikannya, misalkan. Kemudian kita lanjut dulu supaya saya nanti masuknya ke arah tanya jawab saja ya. Tapi saya mau arahkan dulu kemana arah pembicaranya kita nanti. Itu refleksi ya tentang cerminan dari kegiatan kebinekaan 1 dan kebinekaan 2, seperti itu. Kemudian yang lanjut lagi, dalam kegiatan modul Nusantara ini memang kalian kalian ya, semua yang stakeholders yang berperan dalam kegiatan Nusantara ini, menurut pemahaman saya itu akan diarahkan ke nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Dan kembali hanya sekilas saja ya. Ini saya ambil dari internet ya, saya buka di internet dan ambil sebagian pengertian yang ada di internet, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai Pancasila yang akan kita lihat seperti dari kegiatan luar. Pengertian nilai sendiri itu adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, seperti itu. Kemudian nilai itu mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan, seperti itu. Kemudian nilai itu terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, seperti itu. Ini saya ambil dari materi ini ya, materi yang ada di internet, seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasannya, hanya sekilas saja ya. Kalian, saya rasa apalagi yang kuliah di bidang sosial, terutama yang fokus di bidang pendidikan Pancasila atau di Pancasila sendiri, saya yakin kalian sudah menemukan atau sudah bergelut dengan nilai-nilai seperti ini. Pertama itu ada nilai material, itu semua yang berguna bagi kehidupan jasmani dan ragawi manusia. Kemudian ada nilai vital, adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Kemudian ada nilai kerohanian, adalah semua yang berguna bagi rohani manusia. Kemudian nilai rohani itu terdiri dari 4, ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Kemudian nilai-nilai Pancasila tadi pastinya sudah masuk ke Pancasila, seperti itu, masuk ke dasar negara kita. Nah, sekilas saja mengenai kemana sih nanti refleksi dari apa yang kalian lihat di kebinekaan 1 dan kebinekaan 2. Saya yakin kalian sudah baca atau sudah perhatikan videonya kembali atau memperhatikan pada saat kegiatan kebinekaan 1 dan kebinekaan 2. Dari nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, saya ingin
masing-masing mahasiswa itu, masing-masing mahasiswa peserta modul Nusantara ini menyebutkan ya, supaya menyebutkan nilai-nilai apa saja yang telah dipelajari ya. Saya di sini mau tampilkan whiteboard dari ini. Ini ya, apa namanya? Saya ingin adik-adik sekalian menyebutkan nilai-nilai apa saja sih yang telah kira-kira dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Saya kalau ada yang mau sebutkan silakan. Mungkin Pak Kasri bisa bisa memandu mahasiswa, diberikan kesempatan siapa saja yang apa namanya, yang bisa menyebutkan nilai-nilai apa saja yang ada, supaya saya catat di sini nilai-nilai apa saja yang telah kira-kira dari nilai-nilai apa saja yang ada dari materi Kebinekaan 1 dan Kebinekaan 2 seperti itu. Dicatat di chat saja ya. Lebih bagus ya, di boleh. Masing-masing mahasiswa dicatat di chat saja. Iya, di kolom chat aja. Bisa. Silakan teman-teman bisa memberikan tanggapannya. Misalkan mungkin ada yang malu-malu berbicara, bisa dicatat di kolom chat. Jadi di sejarah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan di Kota Sorong, kalian kan bisa lihat bagaimana dari video itu, apa yang kalian lihat seperti itu. Dari nilai-nilai yang ada tadi, coba dihubungkan, disebutkan minimal 3 lah seperti itu. Ada 3 nilai yang yang bisa disebutkan seperti itu, bisa dikaitkan dengan nilai yang ada seperti itu. Pak, permisi izin bertanya. Silakan. Pak, ini nilai-nilainya itu nilai penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau seperti apa, Pak? Oh ya, nilai-nilainya itu bisa, iya. Terima kasih pertanyaannya. Nilai-nilainya itu bisa nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari video itu kan kalian bisa refleksikan apa saja. Contoh kecilnya saja ya. Sebenarnya contoh kecilnya di Unimuda itu, dijelaskan bahwa seluruh sivitas akademika itu diwajibkan menjaga kebersihan seperti itu. Itu kan kalau kebersihan itu nilai-nilai termasuk nilai apa seperti itu. Disebutkan seperti itu. Dan saya hanya minta disebutkan saja, tidak usah dulu dijelaskan, hanya disebutkan saja seperti itu. Jadi nanti kalian jalan-jalan ya. Memang nanti kalian jalan-jalan, misalkan kalian lihat-lihat suatu saat nanti, maksudnya sudah tiba pemberangkatan ke sini. Itu apa kegiatannya kan, kami hanya memandu adik-adik sekalian peserta misalkan ke museum seperti itu. Ke museum, terus kalian lihat apa yang ada di situ, terus bisa wawancara dengan penjaga museum misalkan, atau pemuka agama yang ada di situ. Nanti setelah kegiatan itu kalian refleksikan apa nilai-nilai apa yang kalian bisa pelajari seperti itu. Ya silakan dicatat di kolom chat saja ya. Dan setelah kalian catat di kolom chat, nanti tes suara saja, tes suara. Oh ya, ada dari Silvi Halida. Terima kasih Silvi. Silvi bisa dinyalakan videonya. Yang lain juga bisa langsung menjawab apa yang bisa ditanggapi dari kegiatan Kebinekaan 1 dan Kebinekaan 2. Akan dicatat di kolom chatnya supaya bisa dibaca langsung oleh Pak Andi. Baik, sudah ada beberapa jawaban ya. Baru 4 mahasiswa ya. Baru 4 mahasiswa yang menjawab. Kalian di sini ada berapa yang masuk ini? Ada
Ada 11. 11. Iya, 11. betul. Ya, 11 orang ini saya lihat sangat antusias sekali mengikuti modul Nusantara. Mudah-mudahan yang hadir sekarang dan yang belum hadir, semoga kalian bisa semua datang luring di Unimuda. Dan setiap Sabtu Minggu itu kegiatannya kita akan akan berkunjung ke tempat-tempat yang menunjukkan kebudayaan, dan juga kita bisa jalan-jalan ke tempat wisata. Tapi jalan-jalan ke tempat wisatanya jangan hanya dinikmati keindahan alamnya ya. Di situ juga diperhatikan masyarakatnya. Terus kalau bisa nanti ketika berkunjung seperti itu, coba bangun interaksi dengan warga di situ. Ada yang dari Jogja, atau yang dari Surabaya, atau yang dari Malang. Ya, saya kuliah S2 itu saya di Jogja, dan kalau bukan saya itu kuliah di Jogja, ketika jalan-jalan kan kalau kita sebenarnya kita batasi interaksi kita dengan orang asing kan, seperti itu. Kita jangan bertanya seperti kalau misalnya cek informasinya di Google saja atau di mana, kita menghindari interaksi dengan orang seperti itu. Namun nanti di modul Nusantara ini ketika kalian berkunjung ke lokasi, bangun interaksi, entah itu dengan misalkan yang jaga warung atau anak-anak kecil yang ada di sekitaran tempat lokasi, kalian bisa tanya-tanya seperti itu. Dan untuk bahasa kalian jangan, adik-adik mahasiswa jangan berpikir nanti harus pakai bahasa daerah di sini. Tidak. Bahasa yang digunakan selama saya di sini itu saya lihat semuanya pakai bahasa Indonesia. Hanya saja mungkin dialeknya yang agak berbeda. Namun saling mengerti seperti itu. Mungkin setelah beberapa hari, di hari-hari pertama akan istilahnya ada yang biasa bilang, kalau ada anak bahasa Inggris di sini atau anak sastra yang bilang language barrier, misalkan terbatasi masalah bahasa, walaupun kita misalkan sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi ada misalkan kita penyebutan subjek-subjek tertentu itu berbeda dengan yang adik-adik pakai di daerah masing-masing seperti itu. Ya. Kalau yang dari sini siapa? Effendi dari Unipa. Sepertinya bisa ya kalau misalkan memberikan saling istilahnya? Kalau luring nanti bisa saling share gitulah bahasa-bahasa uniknya seperti itu. Ini sudah banyak jawaban. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, yang sudah menjawab ya. Saya nanti akan pilih random, tapi saya pilihnya biasanya paling unik gitu. Biasanya paling unik. Nanti setelah dituliskan seperti itu, saya akan minta dijelaskan seperti itu, dijelaskan terus diberikan contoh. Kemudian diberikan contoh, tapi yang diambil dari kebinekaan itu seperti itu. Diambil dari kebinekaan. Kemudian setelah diambil dari kebinekaan, refleksikan ke diri kalian, bukan ke diri kalian saja, ke lingkungan kalian misalkan, walaupun bukan kalian yang mengalaminya, tapi di lingkungannya kalian ada seperti itu atau mirip seperti itu. Itu tugas kalian seperti itu. Di sini kalian refleksikan seperti itu. Di sini ini ya, tidak ada jawaban. Saya tidak jawabannya itu tidak ada benar dan salah ya, seperti itu. Itu nanti sifatnya pendapat seperti itu. Sifatnya pendapat, nanti untuk mengecek benar salahnya itu dikembalikan ke ininya saja, dikembalikan ke Pancasila. Itu kan ada 5 sila kan, kita yang dasar negara kita ya, seperti itu. Gitu ya. Baik, saya pilih yang paling unik. Yang paling unik untuk giliran pertamanya itu dari tadi nyalain video, tapi jawabnya ini sepertinya masih ini ya, belum ngopi pagi sepertinya. Iya, mungkin butuh ngopi, Pak. Iya, nulisnya dikit soalnya. Karena di Jawa memang masih
suasananya masih Iya, pagi jadi masih mager gitu ya. iya. Apalagi hari Sabtu libur. Yang bagi yang tidak usah saya sebutkan namanya ya, nyalain saja mikrofonnya yang nulis paling dikit. Ya, ayo silakan. Nggak usah saya sebut Saya, namanya ya. Pak. Oke, silakan. Jadi menurut saya nilai persatuan pada modul Nusantara pertemuan pertama itu di Uni Muda terdapat berbagai agama. Kemarin saya lihat di video profilnya tuh ada yang beragama Kristen, Islam, terus ada dari berbagai suku dan marga. Terus mereka itu jadi satu kesatuan di Uni Muda, rukun begitu lah Pak, bisa bersatu dengan baik. Baik, baik sekali. Ternyata ini hanya malas nulis saja ya, hanya malas nulis di chat, tapi apa? Sudah ada bayangan, sudah dibayangkan seperti itu jawabannya gimana. Baik, waktu ngelihat itu, lanjut dulu ya ke Laila ya. Nanti semua kalau cukup waktunya masih cukup, saya akan lanjut ke yang lain seperti itu. Atau nanti soalnya saya ada kelas di jam 10:30, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kasri seperti itu. Baik, Laila, pendapat pikiran pertamanya atau kesan pertamanya ketika lihat kan ini universitasnya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kalau lihat Muhammadiyah di Jawa kan itu agak ini ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan di Uni Muda Sorong itu kontras sekali perbedaannya kan. Kira-kira kalau misalkan dibandingkan dengan universitas misalkan Muhammadiyah yang walaupun Laila dari universitas mana? Dari UNES, Pak. Universitas Negeri Semarang. Iya. Oh ya, Semarang. Ya, kesan pertamanya seperti itu kan. Siapa? Laila pasti ini kan kalau Muhammadiyah itu seperti apa, paham ya gimana orang-orang yang di dalamnya seperti itu. Waktu kesan pertamanya lihat kondisi seperti itu, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan yang muncul di pikirannya seperti itu. Silakan, Laila. Kalau kesan pertama saya melihat judul Universitas Pendidikan Muhammadiyah, saya kirain itu mayoritas mahasiswanya kayak Islam semua gitu loh Pak. Nggak ada yang campur-campur agamanya. Di situ kan kayak ada agama Kristen. Nah, pandangan saya kalau Universitas Muhammadiyah itu hanya yang beragama Islam saja. Ya, baik. Kalau untuk kesan ke kampusnya itu dia punya halaman yang sangat luas. Terus juga pohon-pohonnya banyak gitu. Baik. Oh ya, terakhir untuk Laila. Kalau dibandingkan dengan UNES seperti itu atau dibandingkan dengan UNES dan apa maksudnya pertama ketika dibandingkan dengan UNES gimana? Kemudian kira-kira hal apa yang bisa saudari Laila petik atau ambil hikmahnya kemudian nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ini sejujurnya kebetulan saya belum pernah luring ke UNES, Pak. Jadi hanya melalui virtual saja. Jadi saya tidak terlalu tahu mengenai UNES, kayak terlalu dalam gue nggak tahu. Cuma kalau perbandingan mungkin di UNES untuk penggunaan e-learning teknologinya itu sudah maju, tapi kalau di Uni Muda penggunaan e-learningnya tuh masih terbatas. Jadi kadang kalau ini kan kita masih dalam proses daring, jadi kita ada kesusahan untuk mengikuti pembelajarannya gitu. Baik, ya terima kasih tanggapannya saudari Laila. Ini yang menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang ya. Yang lain ini kemana ini? Iya, teman-teman yang lain juga tolong dijawab pertanyaannya di kolom chat supaya kita tahu juga apa sih tanggapan teman-teman yang lain. Oh ya, ini yang menjawab ini sekarang baru ini ya, baru apa istilahnya? Baru tentang kebinekaan pertama sepertinya. Dan rata-rata jawabannya itu nilai-nilai religius, persatuan dan kesatuan, nilai keindahan seperti itu. Saya mau cari yang
yang unik lagi. Ini nilai kebudayaan. Ya, Veronica. Ada Veronica? Oh ya, Veronica, silakan. Veronica, apa suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oh ya, silakan. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Veronica Fakubun dari Unipa Surabaya. Oh ya. Yang pas kebinekaan 1 tuh terlihat bahwa kampus Unimuda tuh bersih. Terus secara tidak langsung kan kayak udah ada keindahan gitu. Terus di halaman-halamannya tuh ada bunga, terus payung-payung yang digantungin sekalian jadi kayak wisata kampus gitu. Baik. Gitu ya. Ya, kira-kira dari nilai yang apa? Yang dilihat dari kampus Unimuda itu, kalau dibandingkan dengan kampus saudari Veronica itu bagaimana seperti itu? Di Unipa juga ada taman sih, tapi kayak untuk ya sama-sama indah. Oh ya. Ya, jika ini ya, misalkan teman-temannya ini lain pertanyaannya seperti itu. Ini soalnya refleksi kalian telah banyak dikenalkan mengenai Unimuda. Pertanyaannya nanti saya ganti ya. Pertanyaan saya ganti, tidak sama. Nanti posisinya itu malah nanti akan saya balik untuk memang dilihat di sini misalkan nilai kebudayaan, budaya menjaga lingkungan itu saya kembalikan ke mahasiswanya. Mahasiswanya itu bisa tidak kalian sebagai yang mempromosikan kampus kalian seperti itu. Sebutkan nama tempat-tempatnya dan apa yang bisa menarik perhatian kami itu kalau misalkan berkunjung ke kampus adik-adik sekalian seperti itu. Coba Saudari Silvi ini kalau tidak salah ambil mata kuliah di teknik sipil ya? Benar? Silakan Saudari Silvi. Ya. Apa suara saya kedengaran? Seperti menjaga lingkungan itu harus cuma seperti untuk kewajiban untuk menjaga lingkungan itu belum tertuang dalam peraturan baik di kampus gitu Pak. Beda kalau sama di Unimuda, kalau di Unimuda sendiri kan ada peraturan yang mengaturnya. Nah, kalau di kampus saya, kalau di universitas saya belum yang seperti itu. Tapi tetap menjaga itu dan kebetulan itu. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya tadi samar-samar dengarnya. Suaranya agak terputus-putus, sebenarnya pengaruh jaringan. Baik, ini kalau bisa dijawab semua ya. Yang belum menjawab silakan jawab dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 orang ya. Ini izin Pak Andi mungkin ya. Pertanyaannya bisa diulang karena ada teman-teman yang baru bergabung seperti itu. Oh ya. Baik, untuk pertanyaannya ya, saya coba buka kembali share screen-nya ya. Untuk adik-adik mahasiswa yang baru gabung. Jadi di sini saya kembali ulang sedikit ya. Jadi kita itu masuk di sesi refleksi. Refleksi itu kita ambil 2 arti di sini. Yang
pertama itu gerakan, pantulan di luar kemauan, kesadaran sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Jadi kalau apa namanya, kegiatan yang kalian adik-adik sekalian baru lakukan itu di Kebinekaan 1 dan Kebinekaan 2. Jadi dari kegiatan ini apa sih cerminan atau gambaran yang adik-adik dapatkan seperti itu? Bagus diambil yang hal-hal menarik ya. Hal-hal menariknya apa? Terus nanti apa yang nilai-nilai apa atau gambaran apa yang kalian bisa praktekkan seperti itu atau kalian sadari setelahnya seperti itu. Kemudian ya tentang nilai-nilai Pancasilanya, itu nilai Pancasila itu dari pengertian nilai, misalkan nilai itu adalah sifat atau nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi ada nilai itu mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan seperti itu. Dan nilai-nilai yang kalian nanti coba refleksikan itu tentang ini, itu nilai material, nilai vital, nilai kerohanian seperti itu. Kemudian ada juga nanti nilai-nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius seperti itu. Sebenarnya kalau kegiatannya daring, memang untuk nilai-nilai itu terbatas di mana yang kalian lihat itu yang hanya dari kasat mata saja seperti itu. Belum kalau misalkan interaksi dengan orangnya, pelayanannya seperti apa, itu kalian belum belum merasakan hal itu. Saya harapnya nanti kalau misalkan pada saat ya seperti saat luring nanti memang ada, sebelumnya kan hanya misalkan interaksinya hanya dengan mata saja, hanya lihat dengan kasat mata saja, tapi kalau apa istilahnya, kalau dengan di luring kalian bisa rasakan langsung seperti itu, rasakan langsung, kalian bisa interaksi dengan orang, dan nantinya kalau kalian datang ke Uni Muda, kalian bisa lebih ini lagi, lebih memberikan nilai-nilai apa saja sih yang ada dari Uni Muda tawarkan seperti itu. Bagi adik-adik mahasiswa sekalian yang sudah apa namanya, yang sudah ada jadwalnya ke sini, jadwal ke Sorong, itu kan kalau tidak salah dari tanggal nanti mulai tanggal 25 sampai akhir Oktober ini sudah ada jadwal pemberangkatan ke Uni Muda Sorong. Sudah. Ya, sudah ada. Tanggal 25 sudah ada 9 orang yang datang. Sudah ada 9. Saya agak ini sebenarnya penasaran apa ada dari dalam sini mahasiswa ini sudah ada jadwal keberangkatannya seperti itu. Ya, teman-teman yang kelompok 4 ini ada siapa itu, yang Amelia sudah ini ya, sudah ada. Ya, jadi pagi ini saya ada jadwal PCR. Sudah ada PCR-nya ya. Pemberangkatannya kapan, Amelia? Kalau saya insya Allah berangkat hari. Berangkatnya hari apa? Minggu sampai di Sorong hari Senin. Hari Senin. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Oh iya. Dari Bandara Baru itu ya? Pak. Dari Bandara Baru terus transit Makassar ke Sorong seperti itu? Transitnya di Jakarta kalau saya Pak, langsung ke Sorong. Oh, langsung ke Sorong, transitnya di Jakarta ya? Luar biasa. berarti perjalanan dari Sorong dari Jakarta ke Sorong berapa jam? 4? Sekitar 5 jaman Pak. 5 jam. 5 jam. Oke. Baik. Kalau di kelas modul Nusantara saya biasanya saya jelaskan kalau misalkan kalian datang ke Sorong itu di Uni Muda itu ada namanya tim pemulihan tamu seperti itu. Jadi adik-adik mahasiswa yang datang ke Sorong itu kalian akan dianggap sebagai tamu seperti itu. Tamu dan jangan khawatir, itu sudah ada tim penjemputan kalian yang di bandara seperti itu. Itu sebagai bagian dari pemulihan tamu oleh kampus kami seperti itu. Baik,
Tadi sudah ada tambahan ya, sudah ada tambahan jawaban dari Putri Fitria. Kurang 3 orang lagi ya, kurang 3 orang lagi. Tapi saya lihat jawabannya itu semuanya baru kebinekaan 1 seperti itu, baru kebinekaan 1. Kalian belum, saya kalau dari jawaban-jawabannya dari kebinekaan 1 itu semuanya umumnya menjawabnya nilai religius, persatuan dan kesatuan, dan nilai keindahan. Mudah-mudahan nilai-nilai yang kalian dapatkan atau nilai-nilai kalian yang bisa lihat akan bertambah lagi ketika kalian datang di Uni Muda seperti itu. Ya. Dan bagi kalian yang terbiasa di kondisi yang dingin di daerah kalian, kalau datang di Sorong itu ini ya, bukan kalau kalian datang di Sorong itu kalian siap-siap apa istilahnya ya, adaptasi dulu sekitaran beberapa hari begitu, 2-3 hari mungkin itu nanti akan terbiasa. Saya kemarin dari Surabaya 1 minggu, satu minggu yang lalu ya, saya kembali ke Sorong itu terasa panas sekali, padahal terasa panas sekali, tapi setelah 2-3 hari itu langsung normal. Seperti itu. Oh ya, ini nilai-nilai sejarah. Oh ya, bagi yang jangan apa? Oh ya, ini sudah ada jawab tentang nilai sejarah, nilai geografis, dan nilai astronomis. Ini untuk yang kebinekaan 2 ya. Oh ya, saya harap juga adik-adik sekalian coba refleksikan nilai-nilai apa saja yang kalian dapatkan dari kebinekaan 2 seperti itu. Nanti yang akan memandu kalian selanjutnya nanti Pak Kasri, soalnya saya ada persiapan nanti setelah ini ada persiapan untuk kelas modul Nusantara saya seperti itu. Silakan silakan dimasukkan kembali ke kolom chat ya. Silakan tulis lagi di kolom chat nilai-nilai apa saja yang didapatkan, setelah mengikuti kebinekaan 2 seperti itu. Silakan. Baik, sambil menunggu jawaban dari teman-teman yang lain, ini sudah ada jawaban. Saya tadi tanyanya ke yang ini ya, suara-suara halus semua ya. Ini saya mau dengar suara-suara bass dulu. Suara siapa? Wawan Saputra. Ini sudah ada jawaban dari Wawan Saputra tentang nilai kebudayaan setempat. Bisa ini pertanyaan untuk yang kebinekaan 2 ini akan sedikit menguji apa kalian betul-betul mengikuti kegiatannya kemarin seperti itu. Coba Saudara Wawan dinyalakan mikrofonnya, terus dinyalakan videonya, terus dijelaskan seperti itu. Dijelaskan contoh nilai kebudayaan setempat yang dilihat dari kegiatan kebinekaan kemarin itu apa saja seperti itu. Silakan Saudara Wawan Saputra. Baik Pak, apakah saudara saya terdengar? Ya, suaranya terdengar jelas. Silahkan Saudara Wawan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Wawan Saputra Wijaya, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Dan menurut saya nilai modul Nusantara ini kan berhubungan sama yang namanya kebudayaan setempat kan, kayak makanan setempat, kayak tarian-tariannya dan semacamnya. Nah, kalau yang saya pelajari untuk di kebinekaan 2 kemarin itu adalah kayak kebudayaan suku Moi kalau nggak salah. Ya, jadi ya suku Moi, ya betul. Dan itu
Dan itu memang kebudayaannya emang kalau menurut saya emang menarik untuk dipelajari dan diketahui gitu, karena kan yang seperti diketahui kalau misalkan Papua itu sangat beragam sekali budayanya, karena kan bukan hanya orang asli Papua, di sana juga orang-orang yang ingin belajar budaya tempat juga ingin mempelajari apa sih yang terdapat di wilayah timur Indonesia itu. Nah, seperti itu, Pak. Kemarin ada tarian ya, tarian yang disebutkan di tarian. Oh ya, tadi disebutkan makanan. Kira-kira kalau ke sini, maksudnya kira-kira sampai di sini, makanan apa yang paling mau dicoba kalau ke sini? Waduh, makanan ya, Pak. Ya. Sebenarnya saya kurang tahu makanan khas di sana itu apa aja. Cuman kalau misalkan Bapak boleh memberitahu kepada kami, mungkin saya akan coba. Saya akan mau makan iya. itu. Ya, nanti di saat luring saja di sini ya. Baik, Pak. Iya. Kayaknya mantap. Tapi, oh ya, sudah ada jawaban di siapa? Amelia ya. Papeda. Amelia dia jawab papeda. Papeda itu. Amelia sepertinya sudah pernah berkunjung ke wilayah timur Indonesia ini. Belum, Pak. Wawan pernah? Oh, belum. Oh iya, Wawan Saputra itu pernah makan makanan dari sagu nggak? Sagu sepertinya pernah. Ya. Misalkan sagu mutiara itu kan sagu juga ya. Oke, baik, Pak. Ya. Hanya di sini itu papedanya memang pengolahannya masih pengolahan tradisional. Kalau makan pertama kali mungkin ada pikiran lain-lain seperti itu, tapi kalau sudah terbiasa itu sudah jadi makanan apa namanya? Kalau terbiasa itu biasa aja seperti itu. Maksudnya bisa saja suka, bisa saja biasa aja. Itu nanti itu masing-masing orang beda-beda seperti itu. Termasuk keunikan makannya seperti apa nanti bisa dilihat di sini. Dan saya lihat di mana di list kegiatan yang disiapkan oleh Pak Kasri itu sepertinya ada kegiatan kalian nanti masakan tradisional untuk masakan tradisional yang ada di Kabupaten Sorong. Nanti kalian buat sendiri gitu. Itu karena tidak perlu kalian mesti punya kemampuan kayak di mana lagi di acara siapa Master Chef itu ya. Ya, nggak perlu punya skill sampai segitu untuk buat papeda. Nah, itu ditunjukkan satu kali saja bisa. Gitu. Cuma saya sendiri karena ada yang bisa buatkan, makanya saya tinggal makan saja kalau saya bisa. Ya. Baik, ini sudah kalau yang sudah jawab tentang nilai kebudayaan setempat. Terima kasih banyak Wawan Saputra atas tanggapannya. Baik, Pak. Ya. Nanti apa istilahnya untuk semuanya ya, siap-siap beradaptasi dengan cuaca yang ada di Sorong. Soalnya Sorong itu kalau kalian lihat itu dekat dengan garis khatulistiwa seperti itu. Biasanya yang dekat-dekat dengan garis khatulistiwa itu suhunya di luar lebih panas dibanding dengan kalian yang terbiasa tinggal di Jawa seperti itu. Tapi harapan saya mudah-mudahan kalian bisa mengambil banyak manfaat, bisa belajar dari kegiatan modul Nusantara ini seperti itu. Baik, untuk sementara mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Kasri. Sekitar 15 menit lagi saya akan kembali lagi. Silakan Pak Kasri, mohon dipandu dulu. Saya ada mau ngecek mahasiswa saya dulu Nusantara yang lain. Silakan Pak Kasri. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi Rahmat atas waktunya sudah memberikan refleksi dan pemahaman tentang kegiatan kebinekaan 1 dan kegiatan kebinekaan 2. Baik teman-teman, kita lanjut sedikit sambil nunggu konfirmasi dari Pak Rahmat apakah beliau masih bisa lanjut atau tidak, karena memang kegiatan modul Nusantara ini kita sengaja agenda setiap hari Sabtu teman-teman.
Jadi ada di Uni Muda itu ada 4 kelompok. Nah, kita ini kan kelompok keempat ini. Dan semuanya sama. Kalau bukan hari Sabtu jadwalnya hari Minggu. Nah, kenapa kami mengambil hari Sabtu dan hari Minggu? Karena itu tadi kegiatannya kalau misalkan kita laksanakan secara luring, memang waktu 2 jam itu tidak cukup untuk satu kali pertemuan. Nah, itu kenapa kita agendakan hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu kan teman-teman juga di sini tidak ada proses perkuliahan atau tidak ada kelas yang dilaksanakan ya. Ada, Pak. Nah, ada. Yang farmasi ada sampai hari Sabtu. Oh, siapa yang masuk farmasi? Saya sama Putri sama Effendi, Pak. Jadi itu ada kelas di hari Sabtu, praktikum dari jam 7 sampai jam 12. Kalau luring ke sana. Oh, jam 7 sampai jam 12. 2 orang ya yang masuk hari Sabtu. Coba saya tak komunikasikan bersama kaprodinya. Bagaimana nanti ngaturnya kalau misalkan kita sudah luring. Karena memang sebelumnya sengaja memang kami ngambil hari Sabtu karena itu untuk jadwal perkuliahan itu hari Sabtu paling hanya beberapa dosen yang sengaja memindahkan jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat ke hari Sabtu. Paling itu mungkin dia menggantikan karena sudah padat jadwal hari Senin sampai Jumatnya itu, makanya dipindahkan hari Sabtu. Oke, teman-teman, di sini saya juga sebenarnya kita belum saling mengenal semua sih, karena yang kegiatan kebinekaan satu jaringannya juga agak putus-putus. Oke, izin Pak, saya sekalian ada jadwal PCR pagi ini. Oh, Amelia mau PCR ya? Oh, ini. PCR-nya jam berapa? Apakah sekarang atau? Ya Pak, pagi ini soalnya udah ada janji karena biar bisa diambil nanti malam Pak. Oh gitu. Oh ya, monggo, nggak apa-apa. Ya, Amelia nanti berangkatnya hari Minggu. Hari Minggu tanggal 24 ya. Oh gitu. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Silakan, kamu sudah ngisi absen kan? Jangan sampai lupa, karena ini juga secara sistem, by sistem itu memang dari Kemendikbud itu menilai di sistem. Jadi teman-teman itu membuat laporan di SPADA dan laporannya itu langsung dicek oleh kementerian. Jadi saya nggak tahu ini kalau teman-teman itu sudah membuat laporan atau belum. Saya nggak bisa ngecek dan saya nggak bisa tahu apakah laporan teman-teman sudah dimasukkan di SPADA Dikti. Karena saya juga di sini saya sudah buat laporan untuk mengisi logbooknya, dan sebenarnya yang jadi patokannya itu untuk pencairan UKT ya, untuk teman-teman ya, bantuan UKT ya. Nah, itu kan berdasarkan laporan yang teman-teman buat, yang baik tentang kebinekaan satu. Pokoknya setiap kali pertemuan itu harus ada laporannya, dan proses pencairannya itu berdasarkan laporan teman-teman yang teman-teman buat dan upload di SPADA. Dan absennya juga itu yang dilihat. Jadi teman-teman kalau nggak ngisi absen nanti akan rumit juga urusannya nanti. Makanya saya sarankan untuk mengisi absennya. Ya, Wawan, gimana? Pak, saya ingin menanyakan soal laporan itu kira-kira di-upload di mana ya, Pak? Maksudnya apakah ada filenya atau kita buat file sendiri di Word? Kalau untuk laporan itu ada di panduan sebenarnya, kalau misalkan dibaca. Untuk mahasiswa itu ada format laporannya. Dan untuk dosen juga ada. Kemudian untuk mentor juga ada. Cuman hari ini mentor kita nggak bisa masuk karena memang ada agenda yang lagi bertabrakan, makanya nggak bisa hadir. Jadi ada di panduan, Wawan, seperti itu. Coba dicek lagi panduannya. Saya sudah share juga di grup.
Iya, Iya gimana? Pak, itu kan sudah ada panduan logbook, ada formatnya. Nah di Iya, Spada itu belum ada tempat kolom untuk pengumpulannya. belum. Mungkin itu belum dibuka karena memang kan laporan itu setiap bulan sih. Paling mungkin kemungkinannya akhir bulan untuk pelaporannya. Seperti itu, teman-teman. Berarti itu yang buka itu dari kementeriannya ya Pak, bukan Ya dari betul, karena dosennya. ya bukan. Saya juga nggak bisa memberi akses untuk teman-teman bisa mengirimkan laporannya karena memang dari kementerian yang memberikan akses seperti itu. Tapi saya coba komunikasikan dengan PIK perguruan tingginya bagaimana solusinya kalau misalkan tentang laporan mahasiswa ini. Kalau saya kemarin waktu ikut workshopnya memang langsung mahasiswa sendiri yang upload, tidak ada bukan dosen modul Nusantara yang kasih akses untuk membukanya seperti itu. Lalu Pak, untuk yang di MBKM itu untuk kegiatan aktifnya itu apakah nanti akan diisi? Setahu saya itu nanti akan diisi oleh atau sama pihak IC itu Gimana? sama mahasiswanya. Ya, jadi kan di MBKM itu kan ada tim aktif kan, status aktif. Jadi kan nanti kan di sana setiap ada kegiatan itu diberikan kayak penilaian gitu loh Pak. Nah tapi untuk sampai sekarang PIC belum upload itu di MBKM gitu. Karena kan itu sebagai syarat untuk pencairan juga katanya. Oh gitu. Iya, saya Ya. coba komunikasikan lagi dengan PIK-nya bagaimana untuk MBKM-nya itu, ya. Karena yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin itu untuk dosen modulnya memang kita disuruh ngupload laporan setiap bulannya, diisi di logbook seperti itu. Ada memang format penilaian, tapi itu penilaian tidak sekarang dilaporkan oleh dosennya. Saya nggak tahu bagaimana prosedur mahasiswa karena kan kemarin ada juga kan apalagi namanya pelatihan atau sosialisasi untuk mahasiswa yang terkait Spada dengan MBKM-nya ini. Kemungkinannya kan memang sama-sama mengupload laporan, cuman kan yang membedakannya mungkin format laporan yang agak beda, tapi isinya paling ya mirip-mirip lah dengan cara menguploadnya itu. Kalau kami untuk dosen modul itu sudah memang disiapkan kolom untuk pengisian, jadi nggak perlu lagi membuat di Word gitu, seperti itu. Untuk wawan tadi nanti coba saya koordinasikan dulu dengan PIK-nya, bagaimana kesimpulannya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini yang lain kemana ini? Apakah masih tidur atau? Saya pikir di Jakarta, di Jawa sudah jam 8 ya. Sudah waktunya beraktivitas. Bagaimana teman-teman yang lain ini yang lagi rebahan atau mungkin ada aktivitas yang lain. Terus teman-teman yang berangkat hari Senin itu baru Amelia atau ada yang lain? Saya, Pak. Veronica. Sama-sama juga berarti sama Amelia. Hari Senin juga. Iya, tanggal 25, Pak. Sudah PCR? Rencananya besok. Pagi, terus hasilnya keluar malam, subuhnya berangkat. Startnya tanggal 25 atau tiba di Sorong tanggal 25? Startnya tanggal 25. Transit Berarti Ujung Pandang langsung Sorong. Berarti tiba di Sorong tanggal 20. Jam berapa sih tanggal 25 itu? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh tiba di Ujung Pandang di Makassar jam berapa? Jam 6 atau jam 7? 7, Pak. Jam 7 langsung.
Iya. Oke, oh iya berarti nanti bersamaan tibanya dia. Sama-sama dengan Amelia. Baru 2 orang ya untuk kelompok ini yang berangkat. Yang lain gimana? Masih bingung atau masih ragu untuk ke Sorong? Masih ikut batch 5, Pak. Batch 5, oke. Iya. Oh iya, berarti menunggu informasi ya. Atau ini teman-teman di sini semua mau kan ke Sorong? Atau ada yang merasa saya nggak mau ke Sorong karena orang tua nggak diizinin? Atau semua lagi nunggu dari apa informasi tiket ya? Iya, Pak. Oke. Ya, saya juga berharap semoga pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa lakukan secara luring supaya lebih asik, lebih interaktif, dan lebih aktif. Karena kalau ya daring begini paling hanya mendengarkan. Kalau suasana jaringannya baik, ya kita bisa dengar lancar. Tapi kalau sudah putus-putus itu udah nggak bisa fokus lagi dengan apa yang disampaikan. Oke, teman-teman, mungkin Pak Andi sepertinya memang dia lagi mengisi modul di kelasnya, sehingga sepertinya udah nggak bisa lanjut lagi, Pak. Tapi masih aktif ini saya. Pak, maaf, saya masih bisa. Saya tadi agak salah set waktu di mana? Di presensi sepadanya. Itu kalau presensi sepada di mana? Presensi di sepada itu settingannya pakai WIB ya? Iya, betul, WIB. Kita ngikut WIB, Pak. Kalau ngikut WIB, nanti dia molor 2 jam. Nah, itu molor 2 jam sekarang saya punya. Tapi mungkin masih bisa disetting sebetulnya untuk presensi. Disetting ulang. Iya, Saya bisa. sudah berapa kali setting ulang itu tidak bisa kembali. Oh gitu. Nah, ini memang apa SPADA itu ada masing-masing dosen, masing-masing perguruan tinggi itu punya problem yang berbeda-beda. Saya kalau setting kembali masih bisa setting, bisa menyelesaikan waktunya. Makanya teman-teman tadi saya pertama settingnya itu jam 7. Ternyata ketika saya jam 9, ternyata pas saya lihat jam 9 dia mengikut waktu Indonesia Barat. Pas saya lihat kembali ternyata dia maju 2 jam sehingga jadi jam 11. Wah, kalau jam 11 ini kayaknya udah selesai juga kegiatan refleksinya, mahasiswanya belum pada ngisi daftar hadir. Makanya saya ulang edit kembali dan bisa. Iya. Iya, betul. Iya. Oh iya. Oh, ya sudah, saya coba teman-teman yang hadir ini kita coba. Ini Pak, saya lanjut dulu kalau begitu. Tidak apa-apa. Iya. Ya lanjut. Oke, baik. Baik. Ya, berhubung di sini sudah tambahan ya, sudah 12 ya tadi ya. Baik. Untuk ininya, untuk apa interaksinya mungkin siapa? Evani Jasmine baru gabung ya? Atau sudah dari tadi? Dari tadi Pak, tapi baru on. Oh, sudah baru on cam. Coba, tapi belum ngasih jawaban ya untuk nilai-nilai apa saja yang bisa dipelajari atau bisa didapat dari kebinekaan 2 seperti itu tadi. Bisa diberikan tanggapan? Ya, kalau menurut saya yang saya dapat di kebinekaan 2 kemarin itu ada nilai sejarah, terus nilai geografis, sama kayak tempat-tempat yang menarik di sana, begitu Pak. Oh ya, sejarah ya. Saya ada pertanyaan, kapan Irian Barat gabung ke Indonesia?
Sepertinya izin menjawab, Pak. Iya. Sebenarnya tahun 1960-an, Ya, 60 berapa tepatnya? kalau tidak salah 1965 apa 66. Dicek dulu ya. Coba Eva dari tadi nyalain kameranya. Kapan Papua Barat atau Papua terintegrasi dengan Indonesia? Kalau itu tahun-tahunnya saya kurang ingat Pak kalau tidak lihat videonya lagi. Cuma sudah lihat kok Pak videonya. Oh ya. Coba Jasmine, kembali ke Jasmine ya, soalnya pertanyaan ini untuk Jasmine sebenarnya. Ini saya barusan browsing tahun Ya berapa? tahun 1963. Ya 1963. Waktu itu namanya masih Irian ya. Iya, Irian Barat. Oh ya, ini nanti saya tanya pengetahuan umum ya. Siapa? Nadia Silmi Oktavi. Ya. Ya. Kapan Irian Jaya, Provinsi Irian Jaya, ada berapa kali pergantian nama provinsi? Sampai nama provinsi sekarang, ada berapa kali pergantian? Nadia, dengar suara saya? 2 ya Pak, kalau tidak salah. Ya, apa saja? Dari apa berubah jadi apa gitu loh. Dari nama apa berubah jadi apa? Irian jadi Papua. Dari mana? Dari Irian Jaya menjadi Papua. Oh, dari Irian Jaya. Ya, itu saja ya. Sebenarnya ada kalau sepemahaman saya itu ada berapa kali ganti nama sebenarnya. Pertama itu dari Irian Jaya Barat. Irian Jaya Barat terus ganti jadi Irian Jaya. Terus dia berganti menjadi Papua. Kalau kalian ikuti perubahannya. Oh, ini siapa lagi nih izin? Oh ya, Amelia. Perubahannya itu pada saat kalau tidak salah pada saat pemerintahan Gus Dur ya. Pemerintahan Gus Dur itu dikembalikan namanya dari Irian ke Papua seperti itu. Dan nama Papua juga itu sebenarnya diberikan oleh Belanda. Namanya kan New Guinea kah? Atau apa? Pokoknya Papua itu dari zaman pemerintahan Belanda seperti itu. Kemudian putri siapa lagi kira-kira ini? Septi Nurul Fauzia. Itu di awal-awal presentasi ada penjelasan tentang Sorong begitu. Bisa diceritakan asalnya kenapa bisa disebut Sorong? Septi Nurul Fauzia. Septi Nurul Fauzia adakah? Lagi ngambil minum mungkin atau lagi ke belakang. Hilda Eryani. Hilda juga tidak ada, mungkin dalam bus kayaknya atau dari dalam apa gitu, dalam perjalanan. Putri Fitria adakah? Iya, ada, Pak. Oh, ada. Ya, di slide pertama presentasi minggu lalu itu, presentasi tentang kebinekaan 2, itu ada dijelaskan kenapa bisa namanya jadi Sorong seperti itu. Bisa, Iya, itu. Ya. Itu awalnya namanya pertama itu Soren dari Biak Numfor. Oh, namanya Soren. Soren. Ya, betul. Ya, terus Putri Fitria dari kebinekaan 2, kira-kira selain nilai sejarah apa yang Putri Fitria bisa ngambil pelajaran dari kegiatan itu, dari kegiatan kebinekaan 2?
Selain sejarah, Ya. iya. Putri Selain Fitria dari Jogja kan? sejarah, bukan dari Surabaya. Dari Surabaya. Itu fotonya tuh di mana tuh? Itu di Malang. Oh, di Malang, Batu. Iya, Surabayanya di mana? Surabayanya di Waru, Sidoarjo, ikut oh, Sidoarjonya. Jauh sekali ya. Dari Surabayanya. Saya kemarin ke Surabaya itu di daerah Genteng. Tahu Genteng kan? Iya, tahu. Oh ya. Di Surabaya Barat. Oh, Surabaya Barat. Oke. Baik, Putri Fitria, kira-kira selain nilai-nilai sejarah, nilai apa yang bisa Putri Fitria simpulkan dari kegiatan kemarin itu? Dari Kebinekaan 2. Ada nilai kerakyatan sama nilai kemanusiaan, ada nilai geografis. Oh iya, bisa disebutkan contohnya masing-masing. Itu ada 3 yang disebutkan. Contohnya yang bisa dilihat dari contohnya yang ada di Papua Barat atau di Kabupaten Sorong, bisa diberikan contohnya seperti itu. Kalau contohnya di nilai kemanusiaan itu tidak membedakan antara warna kulit seseorang. Ya. Terus masih ada 2 lagi. Ada nilai kerakyatan. Ya, contohnya nilai kerakyatan dari contoh Kebinekaan 2 kemarin itu apa? Kerakyatannya itu masyarakatnya di sana itu ya, masyarakatnya, kenapa masyarakatnya? baik-baik, kayak enggak kayak apa yang ada diberitakan, kayak orang sana itu terkenalnya negatif, padahal kalau udah ke sana itu baik-baik gitu. Oh ya. Benar ya. Ya, mengenai masyarakatnya ya. Kalau kalian lihat di beritanya, jangan sampai ada pikiran dari adik-adik sekalian bahwa masyarakat di sini itu tidak welcome sama pendatang seperti itu, atau tidak, kalau misalkan tidak open minded seperti itu. Tidak seperti itu ya. Itu hanya anggap saja itu hanya oknum ya. Jangan nanti pikirannya jangan di generalisir seperti itu, karena itu berbahaya kalau misalkan semua masyarakat hanya lihat contohnya satu saja, tapi nanti anggapnya wah semua masyarakat di sana seperti ini. Kalau semua berarti kami juga yang tinggal di sini dianggap juga seperti itu. Kalau misalkan ada yang anarkis, kami juga anarkis seperti itu. Tidak seperti itu ya. Itu hanya kalangan orang saja atau kelompok-kelompok tertentu saja seperti itu. Jadi kalau lihat pemberitaan, maksudnya di Sorong ini, kalau misalkan di Sorong itu memang itu sangat heterogen sekali. Itu pendatang dari segala penjuru Indonesia itu ada di sini seperti itu. Termasuk yang dari Medan, dari Sumatera juga ada di sini seperti itu. Terus tidak usah lihat masyarakatnya. Misalkan kalian hanya melihat saja dalam kampus Unimuda itu dosennya ada yang dari Sumatera, ada dari Medan, Bengkulu. Terus yang ada dari pulau-pulau yang tersebar di Indonesia itu ada di sini seperti itu. Dan kalau kami lihat ya masyarakatnya itu welcome seperti itu. Yang penting kita komunikasi baik dengan mereka, ya mereka juga tanggapannya positif seperti itu. Oh ya, satu lagi Putri Fitria, tadi kan kerakyatan, ada satu lagi yang belum disebutkan. Oh, ngambil minum seperti. Ya, baik. Baik, untuk ini untuk kegiatan inspirasi memang nanti kegiatan refleksi kalian akan banyak diarahkan seperti ini, hanya menceritakan kembali apa yang ada, misalkan yang diprogramkan itu Kebinekaan 1 dan Kebinekaan 2. Ya, kalian untuk laporannya untuk saya memang arahkan ke situ, misalkan buat resume tentang nilai-nilai apa yang kalian dapatkan dari kegiatan sebelumnya. Itu kalian
nanti buat tulisannya supaya nanti kalian pada saat laporan kalian tidak bingung seperti itu, tidak bingung melaporkannya seperti apa. Dan saya juga di sini sebagai fasilitator untuk refleksinya. Kalau keadaan seperti ini agak terbatas kondisinya. Kalau mungkin nanti pada saat luring nanti ada pada saat luring kan ketemu langsung. Walaupun dalam refleksinya dalam ruangan juga atau di tempat wisata, kalau misalkan ada jaringan internet, kita bisa main games seperti itu. Ada gamesnya tentang apa yang diingat. Terus nanti dari games itu kita ngambil siapa terbaik gitu. Siapa terbaik, mungkin ada apa dikasih begitu, bingkisan atau apa. Jelasnya kita akan setting lebih baik lagi gitu. Kalau dalam kondisi daring seperti ini bisa, hanya instrumennya belum disiapkan seperti itu, sama ada misalkan yang terkendala jaringan. Insya Allah di refleksi akan dibuat semenarik mungkin, dan kalau dari saya sendiri memang atau dari kami akan ada games-games tertentu supaya tidak hanya mencerita begitu, karena ada banyak orang dalam satu kelas, itu ada sekitar, kalian saja ini dalam sini ada sekitar 12 orang. Nantinya pokoknya nanti disiapkan saja kalau yang apa namanya, disiapkan nanti, siapkan jaringan ya. Nanti kami juga dari pihak kampus akan siapkan fasilitasi yang itu supaya kegiatannya nanti kan direncanakan semi ini ya, blended ya. Ada yang nanti daring sama luring seperti itu. Jadi kalau pada saat nanti kegiatannya yang sudah datang di sini luring, terus masih ada yang masih daring, kalau saya dan Pak Kasir juga mungkin sudah siapkan, itu nanti divideokan terus diupload di Google Drive, nanti kalian akses di situ. Hanya saja untuk kegiatan refleksi yang langsung seperti ini kan masih bisa dilaksanakan semi seperti itu, satu blended, satu luring seperti itu. Baik, saya rubah ininya, refleksinya sekarang. Sekarang giliran, kemarin sesi tanya jawabnya sudah tidak dengan ininya. Sesi tanya jawab dengan modul Nusantaranya mungkin ada yang belum dipahami seperti itu, atau ada yang ingin ditanyakan tapi waktunya tidak sempat seperti itu. Di sesi refleksi ini bisa kalian tanyakan seperti itu. Tapi yang berhubungan dengan kebinekaan 1 dan kebinekaan 2 seperti itu. Di sini saya fasilitasi kalian. Misalkan ada yang belum jelas tapi waktu mungkin sudah habis atau jaringannya jelek, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang yang materi kebinekaan 1 dan kebinekaan 2. Ada yang mau ditanyakan dari ininya, kegiatannya atau di videonya seperti itu? Kegiatan refleksi ini saya bisa saja jadi moderator ya, penghubung kalian dengan model Nusantara kalian seperti itu. Kalau misalkan kemarin misalkan malu-malu atau seperti apa gitu, silakan. Kalau misalkan tidak ada, kalau dari saya untuk tugas refleksinya dibuat saja resume ya, dibuat resume tentang nilai-nilai yang didapatkan di mana di refleksi hari ini. Dari saya cukupkan dulu. Oke, baik. Cek. Halo, bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke. Jaringannya tadi agak terputus. Baik, terima kasih Pak Andi Rahmat telah meluangkan waktunya untuk kembali refleksi pikiran teman-teman tentang kebinekaan 1 dan kebinekaan 2.
Ya seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, di sini kami sebagai dosen modul Nusantara menjembatani teman-teman untuk memahami tentang materi-materi kebinekaan 1 maupun kebinekaan 2. Dan kedepannya juga akan ada materi-materi lain. Intinya materi-materinya itu terkait lebih ke nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sejarah, dan saya sudah share juga itu di grup untuk rencana kegiatannya. Namun untuk rencana kegiatannya ini ada beberapa yang sifatnya itu fleksibel, artinya istilahnya, artinya gini, tadi saya katakan fleksibel karena ada beberapa seperti kegiatan inspirasi itu saya sudah coba sesuaikan dengan jadwal dari para narasumbernya. Namun kalau misalkan memang pada saat waktunya tiba dan narasumbernya belum sempat hadir atau tidak sempat memberikan materi, berarti kita harus menunggu waktu, mengganti waktunya seperti itu. Dan bisa saja kegiatan refleksi ini akan kemungkinannya juga akan maju karena kita harus menyesuaikan dengan narasumbernya seperti Pak Rektor, ada di situ Pak Bupati, dengan satunya itu dari Kepala Dinas Pariwisata Maiplat. Itu kita akan sesuaikan dengan waktu mereka. Kita tidak bisa menentukan sendiri waktunya hari Sabtu ini jam sekian, takutnya mereka nggak bisa bergabung seperti itu. Dan kemungkinan juga kalau misalkan memang narasumbernya tidak bisa memberikan materi karena terlalu sibuk dan tidak ada waktu, nah itu saya akan carikan penggantinya yang sesuai dengan tema, yang sesuai dengan kegiatan yang sudah saya masukkan di dalam kegiatan dalam kegiatan modul ini. Baik teman-teman, sampai selama kegiatan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya berikan kesempatan terkait materi kebinekaan 1 mungkin atau kebinekaan 2 atau bahkan kegiatan refleksi ini. Jika ada yang mau bertanya silakan. Sepertinya nggak ada ya, karena semua pada diam. Saya anggap diam itu iya, berarti semua sudah pada mengerti ya. Jadi mungkin untuk kegiatan ini kita masih mungkin sampai di sini dulu karena sudah teman-teman juga sudah nggak ada yang mau ditanyakan. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensinya, karena saya lihat di sini baru beberapa orang yang mengisi. Baru sekitar 8 orang yang mengisi presensi. Presensinya di Google Form apa di Spada, Pak? Di Spada Dikti. Sudah dua kali pertemuan memang saya buka di Spada, karena pertemuan kedua kemarin ternyata bisa diakses ya. Teman-teman juga sudah pada mengisi semua, dan pertemuan ketiga ini tadi sudah ada beberapa yang mengisi. Ini sudah banyak juga yang belum nih saya sebut, yang belum Intan Faruk, Intan Tibirau, yang kedua itu Faruk Sultan, kemudian Intan Mareta, Intan ada 2 ya namanya. Kemudian Dini Diniarti, itu yang belum, yang saya nggak sebut berarti sudah mengisi. Amanlah untuk pertemuan ini. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, saya mau tanya. Iya, siapa?
Effendi, Pak. Terkait absen yang modul pertama itu saya kan udah klik ya, Pak. Itu masih merah ya, Pak, punya saya yang di Spada. Oh ya, Tapi untuk yang pertemuan, pertemuan 2 sampai 3 itu udah hijau. Untuk yang pertama iya, itu punya saya masih merah. oke, betul-betul. Untuk pertemuan pertama memang semua sama. Teman-teman yang lain juga terkena di absen, dan memang untuk absen presensinya ini memang bukan cuman kita saja, kelompoknya kita yang alami, tapi semua dosen-dosen modul Nusantara di seluruh Indonesia mengeluh tentang presensi di Spada. Nah, itu kenapa kemarin saya buat opsi teman-teman yang tidak untuk pertemuan pertama ngisi di Google Form. Saya juga kemarin sudah kirim linknya, teman-teman juga sudah pada ngisi. Seperti itu. Jadi nggak masalah kalau untuk ke pertemuan pertama. Cuman kan pertemuan kedua dan ketiga sudah, alhamdulillah sudah aman. Kayaknya jadi saya tidak buatkan lagi Google Form seperti itu. Baik, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nanti kan ada kegiatan luring waktu modul Nusantara lah. Itu untuk biayanya nanti ditanggung peserta atau bagaimana ya, Pak? Untuk biaya luringnya itu kalau misalkan, jadi gini, kemarin kan memang kita sudah dari kementerian sudah memberikan contoh RAP dan kita sudah buat juga RAP-nya. Nah, ada memang beberapa kegiatan yang pure kita dari perguruan tinggi yang tangani. Cuman ada karena memang dana yang disediakan oleh kementerian itu memang dibatasi, sehingga ada beberapa kegiatan seperti misalkan kalau misalkan kita sudah semua ke Sorong, teman-teman semua sudah ke Sorong, seperti tempat berkunjung ke, saya lupa ya, kegiatan terakhir itu paling sekitar bulan-bulan Desember atau Januari kalau nggak salah, itu berkunjung ke Misol. Jadi Misol itu memang Raja Ampat. Nah, kalau misalkan kita semua ke sana, itu tidak memenuhi biaya untuk dari kementeriannya. Nah, sehingga opsinya itu nanti kita bisa coba saya komunikasikan dengan pihaknya bagaimana solusinya. Apakah memang kalau dari perguruan tinggi bisa memfasilitasi, kita bisa ke sana. Kalaupun memang nggak bisa, ya kita bisa musyawarahkan sama teman-teman semua. Intinya kalau sudah di sini semua, kalau memang masih daring, ya mau tidak mau, saya akan buat opsi lain lagi, membuatkan videonya dari perjalanannya dari Sorong ke Misol ke Raja Ampatnya itu seperti apa, begitu Laila. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya pikir jelas ya. Kalaupun memang masih ada yang mungkin tiba-tiba setelah pertemuan ini ada, saya tadi lupa ingin menanyakan ini, silakan ditanyakan di grup ya. Kita kan ada grup untuk dibuka pertanyaan kok. Saya nggak pernah kunci grupnya. Teman-teman mau bertanya silakan. Apapun itu silakan bertanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin saya sampai di sini untuk pertemuan refleksi 1, pertemuan ketiga modul Nusantara. Untuk demi keberkahan dan kebermanfaatan pertemuan kita ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.